Anggota DPRD Provinsi Lampung Muhammad Reza Barawi SHMH menggelar sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan menghadirkan dua narasumber. Bertempat di Balai Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran pada Sabtu 10 Mei 2025. Muhammad Reza Barawi yang berasal dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Pringsewu, Pesawaran, dan Kota Metro ini menyampaikan pentingnya mengamalkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, menjalankan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan adalah bagian daripada menjalankan pekerjaan yang berinteraksi dengan masyarakat. Jadi pada prinsipnya bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan dengan wawasan kebangsaan ini bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan lebih baik lagi. Kenapa harus dilakukan wawasan kebangsaan ini? Menurut Reza Barawi, untuk lebih mengembangkan persatuan masyarakat. Kita tahu hari ini ada di beberapa daerah adanya konflik-konflik masyarakat, konflik antar masyarakat, dan banyak juga yang seyogyanya nilai-nilai Pancasila ini sebagai filosofi dalam kehidupan sehari-hari nggak dijalankan sebagaimana mestinya. Harapannya dapat diimplementasikan nilai-nilai Pancasila semakin lebih baik lagi, karena nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan ini sudah menjadi bagian budaya dari masyarakat yang sudah berjalan sebelumnya. Acara sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan ini dibuka langsung oleh Muhammad Reza Barawi dengan dua narasumber, yakni Dr. Andes H.I. Ahmad Rusdi MM dan Agus Priyadi SIP. Muhammad Reza Barawi juga menyampaikan beberapa program yang telah dijalankan sejak Gubernur Lampung Ahmad Mirzani Jausal dilantik, yakni larangan sekolah menahan ijazah murid, dimulainya pembangunan infrastruktur jalan, dan memberikan solusi kepada petani singkong dengan menaikkan harga singkong. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Desa Kurungan Nyawa, Wakil Ketua Komite Wartawan Reformasi Indonesia KWRI Provinsi Lampung Gebes Sutikno, yang juga pemimpin redaksi media Tiknos ID. Suryanto, Kepala Biro Palapa TV Provinsi Lampung, Kepala Biro Media Tiknos.com, Sona, Ketua Partai Gerindra Ranting Desa Negeri Sakti M. Deswandi, dan masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Suryanto, Palapa TV mengabarkan. Melalui proposal pimpinan, jadi tidak banyak ibu dan bapak yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, karena perlu kita paham Pancasila ideologi untuk menambah wawasan kita mengetahui saksi ini. Yang saya hormati dua narasumber yang akan memberikan sosialisasi, cuma besar-besarnya di bawah Lampung. Saya berasal dari Partai Gerindra selaku anggota DPR dengan daerah pemilihan 3, yaitu di Pringsewu, Kabupaten Pesawaran, dan Kota Metro. Hari ini diamankan oleh partai, ditetapkan di Komisi 1. Komisi 1 ini membidangi pemerintahan, perizinan, hukum, dan pertanahan. Belum menjadi anggota dewan ini, saya menjalankan pekerjaan sebagai pengurus PPAP dan dewan. Tidak ditopang dengan pembiayaan itu. Contohnya, kalau pemerintahnya punya ukuran seperti sekolah nusantara, jadi salah satunya adalah sekolah. Jadi nanti kalau ada orang yang pintar, orang yang cerdas, tidak mendapatkan pendidikan karena berbasiskan pembiayaan sebagainya, ketika yang sudah dibangun itu didorong untuk mereka mengambil pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah dunia. Ini ya, pemerintah pada saat hari ini akan menggerakkan perekonomian, akan membuat namanya operasi merah putih. Operasi merah putih ini akan dibentuk di tiap-tiap desa, di tiap-tiap kelurahan di seluruh Indonesia. Lampung ada butuh kurang lebih 2.445 operasi merah putih. Saya sampaikan apa? Harus dilihat ini adalah generasi potensial. Hari
kita punya pemerintahan baru dipimpin oleh gubernur baru namanya Rahmat Irjani Joshua dengan pasangan wakil gubernurnya adalah Dr. Ina Nurul. Ketika mereka berproses menjadi kepala daerah, ada janji-janji politik yang tersampaikan kepada masyarakat yang hari ini sudah sebagian dilaksanakan kerja-kerja pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Yang jelas salah satunya, pertama, gubernur memerintahkan dinas pendidikan untuk mengembalikan ijazah siswa sekolah yang tertahan di provinsi Lampung. Ada nggak di antara kita yang merasakan manfaat itu? Secara langsung, ada kurang lebih 20% ijazah dengan tunjangan bayi rata-rata sampai 9 juta dan pemerintah mengambil alih. Itu kerja awal. Kerja yang kedua, memperbaiki infrastruktur jalan dan irigasi. Kemudian per kilo dengan relasinya 30% tanpa mempertimbangkan hasil. Dan harga ini adalah harga yang paling terbaik di antara provinsi-provinsi lain yang menerapkan harga risiko seperti Palembang, seperti adalah di Jambi, adalah di Jawa Timur dan lain sebagainya. Ini bagian pekerjaan yang gubernur sudah lakukan. Dan kita harus kata Pak Menteri, ya kita bisa jadi referensi di buku atau di internet Google dan sebagainya. Daripada intinya, kalau menurut saya tadi kan disampaikan salam Pancasila, ya. Apa makna dari salam Pancasila itu, kawan-kawan? Ada yang tahu? Ada 3 hal kita datang, kemudian bawa pisau, bawa perang, ada yang bawa hasil pertaniannya, mungkin kan, untuk membantu yang punya hajatan. Lewangan bisa, tambahkan bisa. Saksi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan Nusantara, bagian daripada menjalankan pekerjaan yang berinteraksi dengan masyarakat. Untuk yang disampaikan untuk terkait dengan wawasan kebangsaan ini apa saja, Pak? Kita pada prinsipnya ideologi Pancasila ini, yakni bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dengan wawasan kebangsaan, kita lebih bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan ini lebih baik lagi, sebagaimana sudah berjalan sampai dengan hari ini. Ya sudah hari ini sebenarnya kenapa dilakukan wawasan kebangsaan untuk lebih mengembangkan persatuan masyarakat yang kita tahu hari ini ada di beberapa daerah hampir adanya konflik-konflik masyarakat antar masyarakat, dan banyak juga yang seyogianya nilai-nilai Pancasila itu sebagai filosofi dalam kehidupan sehari-hari nggak dijalankan sebagaimana mestinya. Harapannya ya itu terlaksananya bisa diimplementasikan nilai Pancasila semakin lebih baik lagi, karena nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan ini udah bagian daripada budaya masyarakat yang sudah berjalan.